Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Elohim. Oke. Ya, jadi itu adalah dua sapaan yang memiliki arti yang sama dari bahasa yang berbeda. Satu dari Arab, satu bahasa Ibrani. Sama-sama sapaan untuk damai. Oleh karena itu, saya berharap bahwa hari ini kita damai. Silakan salam kiri kanannya dan katakan bagaimana kabarmu hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini yang kedua kalinya saya memimpin apel. Ini hari keempat Bapak Kepala Sekolah sakit. Mudah-mudahan beliau sudah sehat. Sudah didoakan di rumah. Ya. Yakinlah bahwa beliau akan sembuh. Oke, jadi hari Selasa yang lalu saya memimpin apel. Saya katakan bahwa kalian semua, anak-anak semua adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian sudah melalui proses yang baik. Kenapa saya katakan begitu? Yang beberapa orang di setiap kelas itu saya tidak hitung. Jadi masih ada yang tidak mau mengikuti proses itu, tapi bagi saya itu tidak penting. Yang penting itu yang lebih banyak. Kalau saya hitung-hitung, saya ambil sampel misalnya di 12 IPA 1, hanya 6 orang di situ yang tidak ikut proses. Di kelas 11 1 hanya 3 orang yang tidak ikut proses. Di kelas 10-8 misalnya hanya 2 orang. Berarti kalau dihitung-hitung tidak kurang dari 90% sudah ikut proses. Ya, tinggal ada yang sudah bagus, ada saatnya dilakukan, ada saatnya tidak. Yang kurang dari 10% itu, ya, itulah yang sudah susah untuk berubah. Tapi bagi saya, memang itulah proses perkembangan seorang anak. Iya, makanya anak-anak yang masih dianggap remaja di kepolisian itu tidak dikasih SIM, karena masih dianggap sebagai orang yang masih labil. Masih labil itu bisa saja belum akil balik. Ya. Jadi jangan mengira kalau sudah 17 tahun dia sudah dewasa. Tidak selamanya. Ada yang 10 tahun sudah berperilaku dewasa. Ada yang 19 tahun nanti setelah tamat SMA baru berperilaku dewasa. Jadi bagi saya itu wajar. Dan mungkin Bapak Ibu guru harus bersabar untuk itu. Itu adalah proses untuk anak-anak kita melewati perkembangan seorang anak. Ya, jadi saya mengapresiasi dari 90% yang saya perkirakan itu sudah melalui proses itu. Yang berikut, sekaitan dengan itu, ya, apel hari ini ada temanya. Temanya adalah disiplin jangan sampai mengekang, tetapi harus
menjadikan disiplin itu sebagai awal untuk menjadikan kau bebas. Ya, itu temanya. Apa artinya? Ada buku yang saya baca, buku Stephen Covey, ya, yang mengarang buku itu adalah Stephen Covey, tentang The Eight Habit. Ya, di buku itu dibahas tentang tema yang saya sampaikan hari ini, bahwa orang-orang yang disiplin jangan sampai merasa dikekang, tapi itu akan menjadikan engkau menjadi orang yang bebas. Apa artinya? Kalau kau di sekolah ini disiplin, diajari untuk disiplin, jangan mengira atau menanamkan dalam hatimu kau seolah-olah terpenjara. Tetapi anggaplah bahwa kau sedang berada di lautan lepas. Di lautan lepas itu ada dinamikanya. Ada saatnya laut itu tenang. Sampai di film Titanic itu, kalau laut tenang, maka ada yang di Titanic itu yang begini-begini. Sudah pernah nonton film Titanic? Ya, yang nonton pasti paham. Jadi pada saat ada sepasang kekasih yang melakukan itu, dia dalam keadaan tenang lautnya itu. Tapi tidak lama ternyata setelah itu badai datang. Itu artinya bahwa kau harus mampu melewati semuanya itu, baik dalam kondisi baik, baik dalam kondisi buruk. Karena kalau kau mampu melewati itu, maka kau akan menjadi nahkoda yang luar biasa. Jadi apa artinya kau didisiplinkan di sekolah ini? Orang yang mau disiplin, orang yang mau berubah, orang yang mau belajar, dan orang yang mau berprestasi, insya Allah suatu saat setelah tamat di sekolah ini, hidupnya akan dimudahkan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang merasa di penjara, tidak mau mengikuti proses yang ada, malas belajar, insya Allah juga akan dipersusah hidupnya. Itulah yang terjadi. Ya, kemarin ada yang ditegur di depan meja piket, saya lihat tiba-tiba mukanya berubah dari muka bagus menjadi jelek. Itu artinya bahwa kalian tidak suka kalau ditegur, kalian tidak suka kalau dimarahi. Sesuatu yang kita tidak sukai, yakinlah tidak akan merubah kita. Ingat itu. Sesuatu yang kalian tidak sukai tidak akan merubah kita. Makanya hari ini saya mencoba untuk merubah dari bahasa yang negatif, saya ubah menjadi yang lebih positif. Sejelek-jeleknya kamu, saya harus memberikan kamu bahasa yang lebih positif. Mudah-mudahan kalau bahasanya diubah, kau bisa berubah. Ya, saya ingat kemarin ada wawancara di seorang wakil menteri perguruan tinggi sains dan teknologi, seorang profesor perempuan, namanya Stella kalau saya tidak salah, Stella. Dia adalah profesor di universitas di Cina. Ya, dia jadi wakil menteri sekarang untuk perguruan tinggi sains dan teknologi. Dia katakan bahwa kalau mau merdeka,
Kalau mau bebas dalam kehidupanmu, jadilah orang pintar. Dia ambil contoh dirinya, karena dia berusaha supaya jadi orang pintar. Dia bebas memilih perguruan tinggi di mana dia akan melanjutkan pendidikan. Setelah tamat kuliah, dia bebas juga untuk mencari pekerjaan. Beda yang sebaliknya, yang memang malas-malas, ya untung kalau bisa dipekerjakan orang, cukup untuk diberi makan satu hari. Saya kira itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan. Saya kira itulah yang dimaksud dengan kebebasan. Jadi harapan saya adalah anak-anakku semua mencamkan ini dan berubahlah untuk masa depanmu.